jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Agustina, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. NIM 105461142 Saya guru di UPT SMP Negeri 2 Mewa, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, mengajar bidang studi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di kelas 9 dengan materi struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya pembelajaran saya lebih baik lagi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bernilai ibadah. Ya, oleh karena itu saya meminta kepada ketua kelasnya, Nasalfa, untuk memimpin temannya berdoa. Silakan Nasalfa. Sedia, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Terima kasih ya Nasalfa sudah memimpin temannya untuk berdoa. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu, dan ketika Ibu menyebut ataupun memanggil nama kalian, silakan angkat tangan kanan kalian dan mengatakan siap hadir. Bisa? Mulai yang pertama, Arham Saputra. Siap hadir. Dimas. Siap hadir. Dwi Ainun Andreni. Siap hadir. Fitrayani. Siap hadir. Habib. Sakit Ibu. Habib Sakib. Harun. Siap hadir. Iswan. Siap hadir. Saiman. Siap hadir. Isman. Siap hadir. Sasnur Radatul Husna. Siap hadir. Wahyudin. Siap hadir. Salva Sahila. Siap hadir. Faisul Sajid. Siap hadir. Ya, jadi alhamdulillah ya, walaupun ada temannya yang sakit, kita doakan semoga temannya tersebut cepat sembuh. Ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengingatkan kepada kalian bahwa setiap mengikuti pembelajaran itu harus menyiapkan diri, utamanya dalam kerapian. Nah, saya lihat di sini apakah semua bajunya sudah masuk, yang laki-laki sudah rapi semua ya? Ya. Kalau perempuan saja sudah bajunya ya. Jadi selain menyiapkan kerapian diri, itu kalian harus bersikap disiplin dalam setiap mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, selanjutnya untuk membangkitkan rasa cinta dan kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia, saya meminta kepada anak-anak hebat semua untuk berdiri sejenak. Kita menyanyikan lagu wajib nasional kita, yaitu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
lagi. Kamu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apa masih ada yang ingat pelajaran kita sebelumnya? Ya, coba tanya ya, coba Nova. Materi tentang teks tanggapan. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Nova. Jadi, materi kita sebelumnya itu adalah materi tentang teks tanggapan. Ya, teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Ya, Nirwana. Teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat berupa pujian atau kritik secara objektif dan santun. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Nirwana. Jadi, teks tanggapan itu adalah teks yang berisi pujian ataupun kritikan terhadap suatu tulisan, baik secara objektif maupun santun. Nah, itu pengertiannya. Kalau strukturnya, ada yang tahu struktur teks tanggapan? Ya, coba Tana. Struktur teks tanggapan ada 3, yaitu konteks, deskripsi, penilaian. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Jadi, struktur teks tanggapan itu ada 3. Ada konteks, deskripsi, dan ada penilaian. Ya. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan apa saja kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Nah, pada pendahuluan itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan di situ adalah pertama adalah mengucapkan salam, berdoa, kemudian peserta didik dicek kehadirannya seperti yang kita lakukan tadi. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu adalah inti. Nah, pada kegiatan inti nanti ini, Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD yang berisi soal. Kemudian kalian secara berkelompok mengerjakannya. Setelah dikerjakan baru dipresentasikan. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang ketiga adalah penutup. Nah, apa yang dilakukan pada kegiatan penutup? Ya, kita menarik kesimpulan. Apa kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Selain itu, di kegiatan penutup nanti itu, Ibu akan mengadakan evaluasi dengan cara kuisis. Kuisisnya itu dengan cara model kertas. Ya, jadi itu kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Nah, kemudian Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, 3.10 menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Kemudian indikatornya adalah 3.10.1 mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. Kemudian menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. Kemudian yang 3.10.3 menjelaskan struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran itu adalah apa yang bisa kita ambil atau pelajari setelah mempelajari materi hari ini. Jadi ada 3. Yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi secara benar. Kemudian yang kedua apa? Peserta didik mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi dengan baik dan benar. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi dengan baik dan benar. Ya. Penilaian apa saja yang akan dilakukan hari ini? Jadi ada 3 penilaian yang Ibu akan nilai dari kalian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Apa saja itu penilaian sikap? Ya, misalnya sikap kalian pada saat belajar. Ya. Kemudian apa lagi? Sikap sosial dan sikap religiusnya kalian yang akan nilai. Kemudian sikap yang kedua adalah pengetahuan. Ya, pengetahuannya itu yaitu melalui kuis tadi. Kuis dengan metode paper mode. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Nah, dinilai keterampilan itu adalah yang dinilai adalah kerjasamanya kalian pada saat bekerja kelompok. Kemudian kepercayaan diri kalian pada saat mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, jadi itu penilaian yang Ibu akan lanjut. Ini Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian amati dan tonton dengan baik-baik. Nanti setelah itu kita akan bertanya jawab. Selamat pagi hadirin. Selamat bergabung di kompetisi debat SMA Ruang Raya
Debat kali ini yaitu tentang dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Telah ada bersama kita dua kelompok yang akan saling berdebat pada kesempatan kali ini. Di sisi kanan saya ada tim afirmasi dan di sisi kiri saya ada tim oposisi. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita simak pernyataan pertama dari kedua tim mengenai dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Waktunya hanya 2 menit. Kepada tim afirmasi, dipersilakan. Antara plastik dan kerusakan lingkungan bukanlah hal yang berhubungan. Plastik tidak memberi andil bagi kerusakan lingkungan. Manusia selaku pengguna plastiklah yang menyebabkan lingkungan itu rusak. Jika yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi plastik adalah manusia, atau dengan kata lain manusia adalah subjeknya, mengapa plastik yang hanyalah objek justru dikambing-hitamkan atas kerusakan lingkungan yang terjadi? Menurut kami, mengambing hitamkan plastik bukanlah hal yang tepat dan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk tim afirmasi. Selanjutnya, dipersilakan kepada tim oposisi untuk memberikan pernyataannya. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Kami tidak sependapat dengan kelompok Anda. Plastik merupakan material yang tidak dapat terurai dengan cepat. Membutuhkan waktu ratusan tahun bagi mikroorganisme untuk dapat mengurai limbah plastik. Penggunaan plastik berdampak negatif bagi lingkungan. Sebagaimana yang diketahui, plastik yang mulai digunakan sekitar 50 tahun yang silam, ini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun. Jika seperti itu, tidak selayaknya penggunaan plastik tetap dipertahankan. Harus ada alternatif lain untuk menggantikan plastik demi keberlanjutan lingkungan. Baik, waktunya habis. Kepada tim afirmasi dan tim oposisi, dipersilakan untuk memberikan pernyataan penutup. Terima kasih moderator. Kami berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan menggunakan plastik. Meski begitu, perihal lingkungan tetap tidak boleh diabaikan. Tim oposisi, silakan. Menurut kami, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dapat dimulai dari mengganti penggunaan plastik. Kalau kesadaran sudah terbentuk, selanjutnya dapat muncul inovasi-inovasi untuk menemukan produk penggantinya yang lebih ramah lingkungan. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kedua tim. Pemirsa, menggunakan plastik atau menggantinya memang merupakan pilihan kita. Namun, berbicara soal lingkungan, jika bukan kita yang peduli, lalu siapa lagi? Anda yang menentukan. Baiklah teman-teman, jadi itu tadi video yang Ibu tayangkan. Apakah videonya menarik? Menarik? Ya, menarik ya. Kalau begitu Ibu bertanya, dari video yang Ibu tayangkan tadi, bagian apa saja yang ada dalam video tersebut? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Ada yang tahu? Silakan Bu Saira. Pada video teks diskusi yang telah ditayangkan ada 3 bagian.
kelompok. Nah, saya lihat di sini semuanya sudah duduk secara heterogen, bergabung antara laki-laki dan perempuan. Jadi sudah duduk ya dengan bagus, jadi duduk dengan kelompoknya. Nah, ini LKPD yang Ibu akan bagikan. Ya, LKPD ini tugasnya kalian adalah menjawab soal yang ada di dalamnya dengan menelaah dan mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasanya. Kemudian kalian buat dalam bentuk peta konsep. Ya, Ibu akan bagikan kertas catatan dan LKPD. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Coba diperhatikan, nah untuk pengerjaan LKPD ini saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita presentasikan di depan. Dan silakan dikerjakan. Pagiku cerahku, matahari. Ya, jadi isi tugas diskusinya itu bacanya. Isinya itu adalah tentang game online. Dan di situ ada bacaannya game online. Kemudian ada dengan pendapat di situ. Ada yang setuju dengan game online dan ada yang tidak setuju. Ya. Jadi silakan telaah bacanya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
kelompoknya internet, berkarakter, game online, fokus, dan komputer. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kelompok lain yang ingin memberi tanggapan, silakan. Baiklah, jadi itu tadi hasil diskusi kelompok satu. Silakan kelompok lain bertanya. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Menurut kami hasil prestasi kelompok 1 sudah sangat bagus. Hanya kami ingin mengetahui apa alasan dari kelompok 1 mengatakan bahwa paragraf 1 merupakan isu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya. Alasannya karena pada paragraf 1 tersebut diperkenalkan tentang permasalahan yang akan dibahas, yaitu game online, di mana game online ini merupakan akar permasalahan dari teks diskusi tersebut. Jadi itu jawabannya. Mengapa dia mengambil paragraf 1 sebagai isu? Karena pada paragraf 1 itu diperkenalkan masalah atau topik yang akan dibahas pada bacaan tersebut. Jadi itu jawabannya. Bagaimana? Bisa diterima? Ya, bisa. Ya, ada pertanyaan lagi? Coba ada pertanyaan lagi? Ya, kelompok 3 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya hasil presentasi kelompok 1 sudah sangat bagus. Cuma perlu ditambahkan lagi kata-kata teknis yang sesuai dengan bacaan teks supaya lebih baik disukai kata-kata kata yang jarang diingat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sarannya. Insya Allah kami akan memperbaiki. Sekian dari kami. Jika ada salah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi hasil presentasi dari berbagai kelompok, ya. Itu sudah cukup bagus, ya. Jadi dari bacaan itu ada beberapa yang bisa kita simpulkan, ya. Yang pertama itu dari bacaan itu ada isu. Isunya itu adalah tentang game online. Kemudian pada
bacakan juga teks yang berisikan pendapat dari beberapa pihak mengenai satu permasalahan yang dibahas disebut A. Teks diskusi, B. Teks drama, C. Teks naratif, D. Teks deskriptif. Silakan pilih yang mana jawabannya. Silakan lihat. Kalau sudah, ibu akan memindai barcode kalian. Ini jalan. Sudah? Silakan angkat kertasnya. Kita misalnya sampah. Jawaban yang pertama adalah A. Adalah teks diskusi. Kemudian jawaban yang kedua urutannya adalah satu apa? Isu, argumen, kesimpulan. Dan jawabannya berada di mana tadi? B. Kemudian yang ketiga argumen terdiri atas dua. Jawabannya adalah C. Argumen pro dan kontra. Jadi untuk selanjutnya ibu ingin memberikan tugas kepada kalian untuk mencari informasi tahapan-tahapan dalam berdiskusi. Minggu depan itu kita akan belajar tentang cara berdiskusi. Ya, jadi saya kira pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah pengetahuan kalian. Ya, jadi saya ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta kepada ketua kelasnya sebelum keluar bisa berdoa terlebih dahulu. Sedia. 1. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guru